Oke, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan video ini. Jadi sederhananya bisnis ini, ajak teman Anda Terima kasih. 2 orang untuk sama-sama berhasil, untuk sama-sama sukses, teman-teman sekalian. Ajak dia, dan ketika dia mau diajak, maka bangunlah kebersamaan. Susah senang, bangunlah komitmen untuk tetap bersama, teman-teman. Sampai kapan? Sampai sama-sama sukses. Iya, sampai sama-sama. Karena kalau sudah sukses, udahlah, tidak perlu diajari ikan berenang, tidak perlu diajari ayam untuk bertelur, tidak perlu. Tahu dia. Yang susah ketika ayamnya belum tahu cara bertelur. Nah, ini harus diajarin. Paham kira-kira? Itulah yang saya lakukan 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, Januari tepatnya, saya mengajak seorang anak muda, seorang mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Namanya Ricardo Simbolo. Tepuk tangan. Luar biasa. Saya ajak beliau dulu masih status mahasiswa. Status mahasiswa. Sebenarnya ada rumah orang tuanya, tapi waktu itu statusnya anak kos. Karena rumahnya dikontrakkan ya. Nah, terakhir dia jadi kosnya. Jadi bayangkan 6 tahun yang lalu saya mengajak seorang anak muda mahasiswa, anak kos, tentu yang tahunya hanya minta kiriman dari orang tua. Nah, itulah yang saya ajak. Saya bilang sama dia, kalau kamu nanti tamat dari kampusmu, tentu menjadi sarjana. Pertanyaan saya, sudah adakah jaminan kamu akan punya pekerjaan? Maka jawabnya hari itu tidak. Itu orangnya. Lalu saya katakan kepada kamu, sebagai orang yang berpendidikan, apakah kamu akan menunggu nanti cari kerja atau mulai sekarang kamu bekerja? Saya bilang, wah, kalau bisa Pak, mulai sekarang saya mau. Wah, mantap, luar biasa, saya bilang. Lalu yang kedua saya bilang sama beliau, ini usaha, ini bukan kerja sebagai pegawai atau karyawan yang cara kerjanya sudah tertentu. Ini usaha, cara kerjanya kita yang menentukan. Bisa berhasil, bisa belum berhasil. Kalau kiranya nanti di tengah jalan belum berhasil, maukah tetap berjuang dengan saya? Karena saya sudah komitmen, saya akan berjuang terus sampai sukses. Dan kalau sekiranya kamu nanti agak susah suksesnya, mau nggak masih terus bersama saya? Dia bilang, kalau Bapak masih terus berjuang, saya akan ikut Bapak berjuang terus. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Yang ketiga, untuk sukses cepat, Bapak harus bergabung eksekutif. Saya bilang, wah, ini dia. Namanya mahasiswa yang hanya dapat kiriman untuk biaya hidup, tidak ada. Tidak ada modalnya. Kalaupun dia join, hanya bisa sebagai mitra. Nah, saya bilang, nanti nggak bisa sukses, hasilnya nggak besar. Harus eksekutif. Lalu bagaimana caranya? Nah, nanti suatu saat silakan tanya beliau. Intinya waktu itu, beliau punya sepeda motor Honda Beat. Dia main Pak? Dijual, ya. Kalau bisa jangan ditiru, ya. Tapi kalau memang tidak ada lagi cara, silahkan konsultasi dengan beliau, ya, teman-teman ya. Itu orangnya. Lalu saya bilang sama dia, kalau memang berani, saya pastikan paling lambat 1 tahun, jangankan punya kereta lagi, jangankan punya sepeda motor lagi, paling lambat 1 tahun, saya akan berjuang mati-matian. Anda harus punya mobil, saya bilang sama mereka. Januari dia mulai bergabung, maka bulan Desembernya 2015 Pak Ricardo berhasil pulang kampung bawa mobilnya sendiri. Waktu itu Suzuki. Luar biasa? Luar biasa. Iya. Nah, teman-teman sekalian, yang mau saya katakan, semenjak saya ajak bergabung Pak Ricardo Simbolo, saya kawani terus, saya ajari terus, kami berjuang bersama terus. Dari tidak punya kendaraan, karena tadi sudah saya jelaskan, sampai akhirnya setahun beliau bisa punya mobil. Dan Bapak Ibu sekalian,
tahun 2019 kemarin, ya, bahkan beliau ini menjadi seorang calon DPR RI dari Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu orangnya. Kalau tidak percaya sama saya nanti tanya, gambar-gambarnya mungkin masih ada ya. Iya. Seandainya partainya lolos, sangat mungkin beliau ini menjadi anggota DPR pusat hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Saya ingat beliau waktu itu adalah Dede Yusuf. Pernah dengar Dede Yusuf? Mantan bintang lagu itu ya, yang mantan wakil gubernur Jawa Barat. Itu saya ingat luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya kawani terus dan dia pun seperti itu, kami bersama terus. Hari ini kita punya acara berada di rumah beliau. Tepuk tangan sama Pak Direktur. Ya. Setiap hari di depan rumahnya ini ada parkir sebuah mobil Fortuner ya. Luar biasa ya, untuk orang Indonesia itu adalah kendaraan yang nyaman ya. Dan kendaraan itu sudah membawa dia keliling Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya. Bahkan sudah sampai ke Bali ya. Iya. Tahun kemarin saya dari Bali, bulan Maret saya bawa mobil beliau sampai ke Pulau Bali, teman-teman. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, intinya saya kawani dia terus. Hari ini mitra beliau ada hampir 10.000 orang. Saya ngajak berapa orang? 1. Hari ini berubah menjadi puluhan ribu orang. Apakah saya ngajak-ngajak orang? No, saya hanya ngajak satu. Tapi saya pastikan dia harus berhasil. Saya ajari, saya dampingi terus. Jangankan di bisnis siklus, nyusun skripsi pun saya kawani dia terus, teman-teman ya. Saya ajari dia strateginya, biar cepat begini, bawa apel, bawa goreng sama dosennya, biar diteken terus seperti itu. Ya makanya dia cepat dia wisuda ya, dibandingkan saya. Berapa tahun Pak? 6 tahun dia di wisuda. Kalau saya cuma 8 tahun ya. Nah itu teman-teman sekalian, itu satu. Yang di kanan, dia tadi di kiri. Nah di sini bisa kita buka website. Di sini dia ya. Iya. Di sini ada satu lagi. Cuman dulu di awal ada permintaannya. Ada permintaan Pak Maruf. Ada abangku orang hebat. Dia harus bergabung juga. Tapi nanti buatlah dia di atasku, biar dia langsung di bawah Pak. Katanya, siapa itu saya bilang? Namanya Armin Sipul. Karena dia sangat pintar, dia nanti bisa juga mengajari aku. Kata, makanya yang langsung perolahan saya Pak Armin ya. Iya. Nah di bawah Pak Armin, Pak Ricardo. Sebagai hadiahnya dia sudah berikan abangnya kepada saya berikan adik saya sama dia. Saya buat ojek di bawah Pak Ricardo. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu namanya, jangan hanya minta, harus bisa memberi. Paham ya? Iya, di bisnis ini kita nanti akan belajar bagaimana memberi. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ajak teman saya yang lain. Waktu itu sudah sarjana, sudah wisuda, tapi tidak punya pekerjaan. Ya, istilahnya masih mocok-mocok lah ke sana kemari dan sering menginap di pondok pacar, ya. Iya, waktu itu ada pacarnya, saya kenal banget, ya. Dan sekarang mereka entah kemana. Iya, namanya berinisial J, ya. Dan hari ini masih lajang juga, ya. Tapi beliau ini seorang insan yang luar biasa, ya. Saya temani persis seperti yang saya lakukan sama Pak Ricardo. Saya dampingi, saya temani, ya. Dan saya sangat bangga melihat beliau karena setahun dia mengerjakan bisnis ini. Waktu itu dia bisa membangun rumah buat orang tuanya di kampung. Ya, ya. Iya. 2 tahun dia mengerjakan bisnis ini, dia bisa menghadirkan sebuah mobil, ya. Mobilnya mobil Datsun, ya, ada sampai sekarang. Dan tahun berikutnya dia bisa bangun rumah untuk dirinya sendiri. Nah hari ini dia sudah tinggal di rumahnya sendiri, masih lajang ya teman-teman. Dan tahun berikutnya dia juga bisa membangun kontrakan 3 pintu sekaligus, ya. Dan saya tahu persis setiap bulan dia terima uang kontrakan dari rumahnya. Luar biasa? Luar biasa. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya bantu mereka, saya ajari. Kalau mereka punya mitra, saya ikut mengajarinya, saya temani.
ya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka bisa berhasil. Dari berhasilnya mereka, maka saya juga berhasil banget teman-teman, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi saya ini bisa berhasil karena ada teman saya yang berhasil. Ya, jadi saya katakan kepada Anda, kita di bisnis MC Plus sukses di atas kesuksesan orang lain. Itu yang luar biasa teman-teman. Ya, itu yang luar biasa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat banyak teman-teman kita yang tadinya masih kos, ya hari ini sudah punya rumah masing-masing teman-teman. Yang tadinya masih naik angkot, ya naik Gojek, hari ini sudah bisa punya mobil masing-masing teman-teman, ya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya yang mau saya katakan kepada Anda, cari 2 orang teman Anda yang ingin berhasil, yang ingin sukses, 2 orang saja. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat, cari lagi sebanyak mungkin, kerjakan. Apalagi dengan hari ini kita bisa jalankan usaha ini secara online, saya pikir tidak terbatas jumlah mitra-mitra yang bisa kita ajak teman-teman, ya. Maka lakukan teman-teman. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Dan terpenting perlu saya katakan kepada Anda, kita punya program pendidikan. Kita punya pendidikan yang berjenjang mulai dari dasar, lanjutan sampai tingkat kepemimpinan, teman-teman. Sudah teruji. Lewat pendidikan ini sudah banyak teman-teman kita berubah karakternya, berubah pola pikirnya, bahkan berubah nasibnya teman-teman. Karena sesungguhnya nasib itu bisa kita ubah dengan karakter, dengan kinerja, dengan kebiasaan teman-teman sekalian. Nah, maka saya katakan kepada Anda, di training-training kita sudah rancang sedemikian rupa. Bapak Ibu, bagi pemula kita punya training dasar namanya PTON, Basic Training of Netpreneur. Di sana kita akan belajar teman-teman, ada 4 sesi yang sangat fundamental. Sesi pertama adalah bicara tentang pola pikir, paradigma, sudut pandang. Karena beda pola pikir orang gagal dengan orang sukses. Beda pola pikir orang yang makan nasi dengan orang yang hanya makan gandum. Kira-kira seperti itu. Orang Eropa makan gandum, ya. Kebanyakan tidak, teman-teman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu mempelajari pola pikir. Bagaimana sih orang bisa sukses? Bagaimana sih orang bisa berusaha? Bagaimana sih orang bisa bangkit? Bagaimana sih orang bisa punya banyak teman? Ada teman-teman pola pikirnya, itu kita pelajari di training betul sesi pertama. Sesi kedua kita akan belajar di sana, ya, tentang bagaimana melihat perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus. Teman-teman sekalian, banyak perusahaan yang tidak maju-maju, lalu ada perusahaan baru saja tapi sudah maju. Ada perusahaan yang bertahan dan akan semakin bertahan dan tetap bisa semakin maju. Bagaimana sih melihat kriteria perusahaan-perusahaan ini? Bapak Ibu sekalian, kalau ada perusahaan besar hari ini tapi tidak akan makin besar, tetap seperti itu. Kalau sekiranya Anda berada di sana, apakah Anda berkembang? Sekali lagi saya ulangi, kalau ada hari ini perusahaan besar, tapi mulai hari ini sampai seterusnya tidak berkembang lagi, tetap segitu-segitu besarnya. Kalau kiranya kita bekerja di sana, apakah kita akan berkembang? Tidak. Kalau hari ini ada perusahaan kecil, tapi 2-3 tahun lagi akan menjadi perusahaan raksasa, kalau kiranya kita ada di sana, kita ikutkah berkembang? Ikut teman-teman. Nah, melihat kriteria yang seperti inilah perlu ada di sesi kedua dari training betul. Sesi ketiga kita akan belajar bagaimana cara melakukan. Nah, itu makanya saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Kalau hari ini merasa, saya kayaknya nggak bisa, saya kayaknya kalau ngomong gagal, nggak
bisa seperti Pak Marudut itu. Jangan takut teman-teman, ya, jangan takut. Ada training kita, di sana nanti akan diajari. Lalu sesi terakhir di training beton adalah bagaimana melihat masa depan. Nah, ini dia. Jadi saya jujur tanya Pak Ricardo, memulai bisnis ini tidak punya rumah, tidak punya mobil, saya katakan sama beliau, nanti kita akan keliling Indonesia suka-suka, bisa naik pesawat, bisa naik mobil. Itu dulu saya bilang sama dia. Dan kita nanti akan menginap setiap malam di hotel. Padahal waktu itu kadang-kadang mau makan juga nggak ada ikannya, kerupuknya kami makan supaya bisa masuk. Iya betul, itu Pak Ricardo ya. Tapi kami sudah bisa melihat ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di training ini kita diajari membuat visi. Visi itu adalah melihat jauh ke depan. Iya, itu makanya kalau orang jadi pemimpin ditanya, apa visimu? Katanya kan, bagaimana kamu ke depannya gitu loh. Nah, di training betul sesi terakhir kita akan belajar bagaimana cara melihat ke depan, bagaimana membuat visi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu masih training pertama, training ada training kita, training kedua, special leader training. Training ini untuk menciptakan pemimpin. Karena sesungguhnya orang-orang hebat itu adalah para pemimpin. Bapak Ibu sekalian, maka saya katakan juga hampir semua orang sukses di NC Plus memiliki karakter kepemimpinan. Maka kalau ingin sukses, jadilah pemimpin. Bapak Ibu sekalian, susah menjadi pemimpin kalau tidak tahu ilmunya, kalau tidak bisa karakternya. Maka di training kedua kita akan diajari bagaimana cara menjadi pemimpin yang benar. Seorang pemimpin yang benar pasti punya pengikut. Seorang pemimpin yang benar, ketika dia di depan, dia akan menunjukkan bukti, maka dia akan diikuti. 1 tahun saya kerjakan NC Plus, saya berhasil menurunkan roda 4. Maka ditiru oleh Pak Ricardo dan Pak Jesselton. 2,5 tahun saya mengerjakan NC Plus, saya menurunkan Fortuner. Maka 6 bulan berikutnya diikuti oleh Pak Ricardo. Hari ini sudah banyak. 3 tahun saya di NC Plus, saya membangun rumah pertama saya. Maka berikutnya ditiru oleh Pak Ricardo. Berikutnya saya membangun kontrakan-kontrakan. Hari ini ditiru oleh teman-teman saya, Pak Jesselton, Pak Ricardo juga. Seorang leader yang benar, ketika dia di depan, dia harus memberikan bukti, dia harus memberikan teladan, dia harus menjadi contoh. Maka dia akan diikuti oleh para pengikutnya. Itulah seorang leader yang benar, teman-teman. Ya. Dan seorang leader yang benar juga, ketika dia berada di tengah-tengah teman-temannya, maka dia harus bisa memberikan semangat, dia harus bisa memberikan motivasi, teman-teman. Dan ketika nanti kita berada di belakang sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa memberikan dorongan, teman-teman. Itulah yang kita lakukan sehingga hari ini banyak anak-anak muda yang berubah hidupnya dari biasa-biasa menjadi luar biasa, dari tidak berani ngomong di depan orang, hari ini menjadi presenter yang luar biasa. Ya. Nanti ke depan silahkan ikuti, saksikan. Anda akan berkenalan dengan banyak teman-teman kita yang mungkin hanya tamatan SD, hanya tamatan SMP, tapi bisa berbicara seperti seorang sarjana, seperti Pak Ricardo yang sudah sarjana, teman-teman. Bahkan kadang-kadang seperti S2, luar biasa. Ya, itu juga karena program pendidikan kita di training kepemimpinan, leadership. Paham Bapak Ibu? Iya. Dan yang terakhir kita juga ada training yang di champion, sang pemenang. Bapak Ibu sekalian ya, di sana kita belajar bagaimana mengelola emosional ya, karena sesungguhnya dalam praktek kehidupan ini lebih banyak orang sukses dengan kecerdasan emosional ketimbang dengan kecerdasan intelektual. Jangan heran, banyak teman-teman kita yang dulu juara di sekolah, di kelas, tapi hidupnya kok biasa-biasa. Ada banyak teman kita yang dulu nakal-nakal, bandel-bandel, tapi kok jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi komandan.
Nah, itu salah satunya bagaimana mengelola kecerdasan emosional, ya teman-teman. Bagaimana mengelola pikiran, itu kita pelajari di pelajaran kita yang ketiga, teman-teman. Oke, Bapak Ibu sekalian, makanya saya katakan bergabung di SC Plus, ya, pikirkan masa depan Anda, ya, jangan takut, jangan ragu, ya. Silahkan ikuti para leader, para orang sukses di bisnis ini, ikuti aja, ya. Mungkin awalnya agak berat, agak susah, tapi percaya kepada saya, kalau Anda ikuti terus, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ala bisa karena Biasa. lancar kaji karena diulang. Yang diulang-ulang lama-lama menjadi kebiasaan. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan Anda menentukan nasib, ya. Biasa ke laut, nasibnya jadi pelaut. Biasa ke ladang, nasibnya menjadi Pelarang. petani. Biasa jual kopi, nasibnya jadi pedagang, betul, ya. Biasa menemani istri, nasibnya jadi suami yang baik, ya. Iya. Biasa meninggalkan istri di rumah, menjadi suami yang rajin keluar, ya. Iya. Iya, memang agak susah karena masih banyak yang lajang, ya. Hanya saya dan Pak Ricardo yang mungkin agak mengerti, sama di belakang ada Pak Kennedy yang sudah berpengalaman, ya. Bukan sama Pak Kennedy. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itulah testimoni saya. Maka saya katakan kepada Anda semua, termasuk teman-teman kami yang mengikuti acara ini secara online, dimanapun Anda hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau malam hari ini kita mendengar cerita ataupun peluang dari bisnis yang sebelus, saya katakan kepada Anda, sesungguhnya ini adalah sebuah kesempatan, sebuah peluang. Bapak Ibu sekalian, ya, bagi yang belum bergabung, tangkap peluang ini. Bagi yang sudah bergabung atau teman-teman kami yang baru saja bergabung, atau mungkin bagi teman-teman kita yang selama ini mungkin masih agak datar-datar prestasinya, mulai hari ini teman-teman tangkap peluang ini. Bapak Ibu sekalian, ayo lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Siapa tahu ini adalah saatnya, ini adalah momentumnya untuk Anda menjadi semakin lebih baik, semakin lebih luar biasa ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita bisa berkumpul di sini dan teman-teman kami di luar sana bisa melihat acara ini secara online, siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini, yang mungkin meminta berkat dari Yang Maha Kuasa atau meminta jalan supaya hidup kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Teman-teman sekalian, seperti cerita saya, MC Plus sudah membuktikan kalau usaha ini bisa merubah hidup orang dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau usaha ini bisa menjadi solusi pekerjaan hari ini, kalau usaha ini bisa merubah karakter orang, teman-teman sekalian, siapa tahu ini adalah peluang emas bagi Anda. Tangkap Bapak Ibu sekalian, ya, tangkap, lalu miliki sebuah komitmen. Anda akan melakukannya sampai Anda betul-betul berhasil, teman-teman sekalian. Kalau hari ini kami berhasil, mohon maaf, bukannya kami sok menggurui atau ya gimana ya, bersombong ria, tidak teman-teman. Kami hanya ingin Anda bisa terinspirasi. Kami ingin Anda terbuka, karena ketika saya memulai usaha ini, sering saya berpikir, benarkah saya bisa punya rumah? Benarkah saya bisa punya mobil? Karena sebelum-sebelumnya kakek nenek buyut saya semua nggak ada punya mobil. Lalu saya selalu bermimpi, betulkah suatu saat saya bisa punya mobil? Teman-teman sekalian, ternyata hari ini rasanya masih baru kemarin, tapi ternyata saya sudah punya 4 mobil. Dari mobil yang tidak pernah jalan sampai mobil yang selalu jalan-jalan, ya. Itu salah satu mobil pertama saya. Di sana ada parkir Panther, ya. Itu ada. Udah ada 2 tahun nggak pernah saya hidupkan. Udah lupa. Ya, karena lebih suka sama Fortuner, ya. Iya, tidak seperti itu. Dan ada 2 lagi di sana, ya, teman-teman. Ternyata saya juga kadang-kadang, oh bisa ya, kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Saya yakin kalau teman-teman percaya dan yakin, pasti juga bisa. Karena apa yang kami lakukan dulu, itulah yang Anda lakukan hari ini. Saya dulu duduk di sini
ya kadang Pak Ricardo yang menjelaskan, saya dengar dengan baik-baik. Karena semua yang saya tahu belum tentu tahu Pak Ricardo. Begitu juga sebaliknya. Maka walaupun waktu itu saya udah lebih tua dari Pak Ricardo, saya selalu mendengar. Dan ada saja ide-ide yang baru, teman-teman. Itulah yang membuat kami hari ini lebih berkembang. Bapak Ibu sekalian, saat ini kehidupan sungguh berat, apalagi dengan pandemi COVID-19 ya sangat banyak perusahaan yang terimbas, sistem perekonomian juga terimbas. Bahkan kemarin tahun 2020 ada istilah bekerja dari rumah. Sungguh banyak orang yang tidak bisa menerima ini. Banyak orang yang susah dibuat oleh situasi ini. Maka hari ini ya sebuah tren yang berkembang. Semua serba online. Tapi di online juga kalau Anda berselancar seorang diri, Anda akan kedinginan, teman-teman. Anda akan kesepian. Tapi kalau Anda punya tim, Anda punya grup, Anda punya komunitas, Anda akan eksis, Anda akan sukses. Begitu gampang juga lewat online, teman-teman sekalian. Dan itu ada pada NC Plus, ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau hari ini Anda sudah tahu usaha ini, ambil momentum ini, ambil peluang ini, teman-teman. Ayo kita berjuang bersama-sama, ya. Kalau kami bisa, sesungguhnya semua kita bisa, asalkan melakukan hal yang sama.